Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menafsirkan surat An-Naml ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, hai Muhammad, tidak ada penduduk langit dan bumi yang mengetahui ghaib, perkara ghaib, kecuali hanya Allah saja. Jadi semua yang di langit dan bumi tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali hanya Allah. Nah, di sana Imam Al-Qurtubi menyebutkan satu kisah yang cukup menarik. Jadi ceritanya, pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, panglima perangnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, waktu itu dia memang pernah menjadi panglima perang pada masa Abdul Malik bin Marwan. Tetapi waktu itu dalam posisi Al-Hajjaj sebagai gubernur Kufah, ya, wali Al-Kufah, sebagai gubernur Kufah. Al-Hajjaj memanggil orang yang dikenal sebagai kahin, dukun atau paranormal. Si dukun ini dipanggil ke istananya Hajjaj, istana kegubernuran di Kufah. Sambil ngobrol, si tukang paranormal ini, dukun ini, diajak ngobrol sama Yusuf, ya, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi maksud saya. Sambil ngobrol, si Hajjaj ini dia ngambil sejumlah kerikil, sejumlah butir kerikil, ditaruh di tangannya. Pas lagi ngobrol, Hajjaj tiba-tiba bertanya, hai kahin, hai dukun, kamu tahu nggak berapa jumlah kerikil yang ada di tanganku ini? Lalu si dukun itu pun menyebutkan angka, ya tidak disebutkan dalam kisah tersebut dalam kitab tafsirnya. Imam Al-Qurtubi tidak mengatakan berapa, sekian gitulah. Dan setelah dihitung betul, ternyata apa yang dikatakan si dukun ini 5 misalnya atau 7, jumlahnya persis seperti yang dikatakan oleh dukun tersebut. Terus Hajjaj ngajak ngobrol lagi, ngobrol, dia sambil sekali lagi dia ngambil sejumlah kerikil, ditaruh di tangannya, ya batu kecil-kecil gitulah, mungkin bisa dapat berapa jumlahnya setangannya dia. Pas lagi ngobrol, lagi-lagi Hajjaj menghentikan pembicaraan. Dia bertanya, hai dukun, kahin, kamu tahu nggak berapa jumlah kerikil yang ada di tanganku ini? Si dukun bilang nggak tahu. Loh, kaget si Hajjaj, tadi kan bilang tahu. Kata Hajjaj, celaka kamu ini. Tadi kamu tahu waktu saya tanya berapa kerikil di tanganku, kok sekarang kamu nggak tahu? Si dukun ini nanya lagi, lah gubernur tahu nggak berapa jumlah kerikil yang ada di tangan sampean? Kira-kira begitu. Hajjaj bilang, saya nggak tahu. Kata si dukun, nah kalau anda sendiri nggak tahu, ya saya juga nggak tahu. Bagaimana saya tahu kalau anda nggak tahu? Kata Hajjaj, kok bisa gitu? Gimana ceritanya? Lalu si kahin, dukun, paranormal ini pun dia berkata, aku tahu berapa jumlah yang ada di tanganmu tadi, kerikil, karena kamu tadi menghitung kerikil itu ada berapa. Kamu tahu jumlah kerikil yang kamu pegang, maka aku pun tahu jumlah kerikil yang kamu pegang, karena kamu tahu. Aku tahu melalui jinku, jin korin, ya, atau dia punya jin korin atau jin apapun yang menyertai dia, namanya dukun, ada kerjasama dengan dukun. Aku tahu melalui perantara jinku. Jadi jinnya itu dia memberitahu ke si dukun bahwa kerikil yang dipegang Hajjaj jumlahnya sekian, karena Hajjaj tahu ada komunikasi antara jin korinnya Hajjaj dengan jinnya si dukun ini. Nah, waktu yang kedua kali Hajjaj itu asal ngambil sejumlah kerikil itu, dia nggak ngitung. Hajjaj juga nggak tahu. Kamu kan nggak tahu kerikil yang sekarang kamu pegang, maka aku juga nggak tahu, karena jinku dia juga tidak mengerti jumlahnya berapa, karena jinmu nggak tahu jumlahnya berapa, jadi nggak bisa ngasih tahu. Oh begitu. Nah, jadi selesai ceritanya seperti itu. Intinya di antara cara kerja dukun adalah nggak usah heran, nggak usah kaget. Ketika kita mengetahui sesuatu, jin itu akan mengetahui karena kita tahu.
jumlah dompet uang yang ada di dompet kita berapa misalnya, kalau kita tahu jumlahnya berapa, ya dukun itu dia bisa nebak-nebak, bukan nebak, seolah-olah nebak, padahal jinnya itu nanya ke jin korin kita jumlahnya berapa, karena kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu berapa uang di dompet kita misalnya, karena jumlahnya mungkin terlalu banyak barangkali, atau mungkin cuma sedikit, atau jumlahnya nggak jelas, kita nggak tahu jumlahnya berapa, kita nggak tahu jumlahnya, jin korin kita pun juga tidak tahu jumlahnya karena kita nggak tahu. Maka jinnya si dukun pun dia juga nggak bisa bertanya karena jawabannya tidak tahu, jadi nggak tahu. Jadi cara kerja dukun adalah komunikasi antar jin. Saya kira seperti itu aja, pemirsa. Bahwasanya gak usah heran kalau ada orang mengaku-ngaku tahu sesuatu yang gaib. Pada dasarnya itu adalah bukan gaib, tapi mereka tahu dari perantara jin. Dan yang dilarang di sana adalah persembahan atau syarat-syarat tertentu yang diminta jin kepada si dukun itu, yang kemudian menjurus kepada kemusyrikan. Tidak semua informasi dari jin itu adalah benar, ya. Banyak salahnya. Yang terkadang kalaupun ada yang benar dicampur adukan dengan kesalahan dan kebohongan yang lalu bisa saja membuat permusuhan atau saling membenci di antara sesama manusia, malah membuat mengadu domba antara sesama kaum mukminin. Jadi kita mesti pertama hati-hati dengan kabar yang diakui oleh para dukun. Dan yang kedua, jangan sekali-kali kita percaya dengan yang dikatakan oleh dukun, karena itu mengurangi keimanan kita. Bahkan dikatakan sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Dan juga gak usah heran, itu adalah kerjasama si dukun dengan jin. Demikian pemirsa, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.